Setelah kelompok itu selesai menyiksa Sarah, mereka bersiap untuk menghabisinya. Namun, Sarah tiba-tiba melompat ke sungai. Polisi korup itu menunggu selama 1 jam, tetapi tubuhnya tidak pernah muncul ke permukaan. Mereka tahu, jika seseorang menemukannya, nasib mereka akan tamat. Selama 1 minggu penuh, mereka terus melakukan pencarian, tetapi tetap tidak menemukan tubuhnya. Bahkan, mereka tidak mencium bau mayat yang membusuk. Hal itu menimbulkan kemungkinan bahwa Sarah berhasil melarikan diri, dan pikiran tersebut membuat mereka diliputi ketakutan. Di tengah situasi itu, David masih terus memeriksa kameranya, yang langsung memicu kemarahan polisi korup tersebut karena kamera itu menyimpan bukti rekaman penyerangan terhadap Sarah. Dalam amarahnya, polisi itu menghancurkan kaset tersebut. Namun, setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai bermunculan. Suatu hari, David mengaku bahwa camcorder miliknya menghilang, padahal di dalamnya terdapat salinan rekaman penyerangan terhadap Sarah. Ternyata, sebelum kaset asli dihancurkan, David diam-diam telah menukarnya. Kini, kaset tersebut tiba-tiba berada di rumah polisi itu. Dipenuhi amarah, polisi itu mendatangi David. Jika istrinya yang tengah mengandung sampai menonton rekaman itu, hidupnya akan hancur seluruhnya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pistol dan menembak David hingga tewas. Sementara itu, anggota kelompok yang berpikiran paling sederhana mendengar suara Sarah memanggil namanya. Ia segera berlari menuju rumah Sarah, tetapi tanpa sengaja terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Ketika ia sadar, Sarah sudah duduk tepat di hadapannya. Ia mendekat dan mencoba meminta maaf. Sarah memintanya berbaring dalam pelukannya dan menenangkannya dengan lembut, hanya agar ia bisa cukup dekat untuk mencekiknya hingga tewas. Tak lama kemudian, Sarah tiba-tiba muncul di belakang Jack dan memukulnya dengan tongkat sampai ia tak sadarkan diri. Jack terbangun dalam keadaan terbaring di dalam bak mandi. Sarah kemudian menuangkan asam bubuk ke dalam air. Jack berusaha memohon agar dilepaskan, tetapi Sarah sengaja tidak membebaskannya agar ia jatuh ke dalam asam. Ia hanya bisa melengkungkan tubuhnya dan bertahan sekuat tenaga. Namun, beberapa detik kemudian, ia terpeleset dan terjatuh. Rasa panas yang menyiksa membuatnya berontak kesakitan. Tak lama berselang, ia kembali tergelincir ke dalam asam, dan kali ini ia tidak pernah muncul lagi. Di waktu yang hampir bersamaan, John melihat seorang wanita cantik berhenti di pom bensin dan mencoba untuk menggodanya. Ketika wanita itu menoleh, John menyadari bahwa dia adalah Sarah. Dalam sekejap, Sarah menjatuhkannya dengan batang besi. Saat John terbangun, ia mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan. Sepenuhnya tak berdaya, ia dilucuti hingga telanjang. Sarah tidak hanya mencabut giginya, tetapi juga mengambil gunting dan memotong alat kelaminnya. Tak lama kemudian, polisi korup itu disergap Sarah di dalam mobilnya. Ketika ia sadar, dirinya sudah terikat di atas sebuah meja, dengan senapan terpasang di belakang punggungnya. Ia memohon ampun kepada Sarah, mengatakan bahwa ia akan segera memiliki anak dan tidak ingin bayinya lahir tanpa seorang ayah. Namun, Sarah sama sekali tidak menghiraukannya. Pada akhirnya, ia menuntaskan seluruh balas dendamnya.